Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, hawanya dingin, jadi jawab salamnya juga lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, berikan pada kita taufik, berikan pada kita inayah hingga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita keringanan langkah dan kaki untuk duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban subuh berjamaah dan mengisi waktu antara subuh hingga syuruk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pagi hari ini bentuk zikirnya adalah membaca Al-Qur'an dan mentadabburkan Al-Qur'an bersama-sama. Oleh karenanya mari kita buka majlis ini dengan baca Ummul Qur'an suratul Fatihah dengan niat dan permohonan mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah zahiratan wa batinan minal ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan yang kedua kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkenan senantiasa merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita, menuntun kita dan meridhai kehidupan kita. Dan mudah-mudahan sahabat, kerabat, keluarga yang sudah meninggal dunia, khususnya jamaah Masjid Nurul Huda dan orang-orang yang ikut menanamkan saham di Masjid Nurul Huda yang sudah meninggal dunia, Allah anugerahkan rahmat dan ampunan. Yang masih hidup Allah berikan rizki dan keberkahan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah, bilkhusus DKM pengurus harian Masjid Nurul Huda, imam beserta asatidnya, bilkhusus Ustaz Aliuddin, Ustaz Jumhuri. Mari kita sekalian buka Al-Quran pagi hari ini. Temanya adalah kedudukan atau peran akal dalam Al-Quran, ya. Kedudukan atau peran akal yang Al-Quran jelaskan dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan membuka Al-Quran suratul Baqarah ayat 164 dan 165, halaman 25. Pentingnya akal, ya, dalam penjelasan Al-Quran. Di mushafnya halaman 25, ayatnya 164 dan 165.
Sudah ketemu? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم وصدق رسولنا بالحبل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من شهداء الحق واجعل ما قرأنا حجة لنا لا حجة علينا وانظر بوجهك الكريم يا كريم إلينا والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, mari kita renungkan beberapa ayat suci Al-Quran dalam tajuk peran dan kedudukan akal dalam penjelasan Al-Quran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Kalau kita mau renungkan penciptaan langit-langit dan bumi, sanggup gak mikirnya kira-kira? Bagaimana Allah ciptakan langit tanpa tiang? Kita bangun rumah, bangun masjid, bangun bangunan gak ada tiang, bagaimana kira-kira? Ini langit yang terbentang begitu luas tanpa tiang. Allah hanya sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak atau tiangnya. Inna fi khalqis samawat, sungguh dalam penciptaan langit-langit wal ardi dan bumi. Wa ikhtilafil laili, silih bergantinya, saling berlawanannya malam dan siang. Malam identik dengan gelap, siang identik dengan terang. Sekalipun Allah ciptakan sebuah aturan, ada sebagian negeri, contohnya Norwegia dan sekitarnya, yang siang hari pun gelap, betul gak? Selama 6 bulan. Malam hari pun terang selama 6 bulan. Coba itu. Wal fulkil lati tajri fil bahri, begitupun kapal-kapal layar yang berlayar di tengah lautan. Bima yanfa'un nas, ya, dengan sesuatu, baik itu ciptaan Allah, baik itu langit-langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, kapal-kapal perahu yang berlayar di lautan dengan sesuatu yang memberi manfaat kepada orang banyak. Dan juga wama anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit.
Banyak. Di antaranya mimma'in, di antaranya air. Bahkan dalam ayat lain Allah sebutkan bahwa air yang turun dari langit yang kita kenal dengan hujan ini, Allah berikan sebuah nama ma'an mubarakan, air yang penuh dengan keberkahan. Makanya jangan heran orang dulu tuh suka banget nampung air hujan buat pengobatan, ya, buat terapi, buat ruqyah, atau buat keseharian minum dan makan. Karena air yang paling berkah yang Allah turunkan dari langit, Allah sebutkan dengan nama ma'an mubarakan, air yang penuh dengan keberkahan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka dengan air yang Allah turunkan dari langit, Allah hidupkan kembali tanah atau bumi ba'da mautiha, setelah kering dan mati itu bumi. Dengan air hujan. Coba sekarang lihat fenomena alam. Bahkan di Makkah maupun Madinah, gurun-gurun pasir sekarang berubah menjadi hijau. Terlepas itu nanti disebutkan sebagai tanda kiamat atau apa, tapi itulah Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menciptakan dan menurunkan air, menghidupkan tanah yang kering dan kerontang menjadi hidup kembali. Wa batsa fiha min kulli dabbah, dan Allah tebar luaskan di permukaan bumi ini melalui air hujan yang turun dan lain sebagainya, min kulli dabbah, dari segala sesuatu yang melata di atas permukaan bumi. Allah sebarkan tuh, ya, Allah tebarkan semua yang melata di bumi. Dengan Allah turunkan air hujan menjadi hidup kembali, populasi semakin banyak. Begitupun watasrifir riyah, begitupun pergerakan angin, wassahab, dan awan, al-musakhari, yang sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana angin dan awan ini Allah letakkan di antara bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Nah, Allah beritahukan bahwa itu semua penciptaan langit dan bumi la ayatin, betul-betul menjadi sebuah tanda kebesaran, tanda keagungan Allah tabaraka wa taala. Tapi tidak semua orang, tidak semua makhluk yang mau dan mengerti serta mampu menjadikan penciptaan langit dan bumi ini sebagai tanda yang dengan tanda kekuasaan Allah tadi, bertambah imannya, tunduknya kepada khaliqas samawati wal ard. Tidak semua mampu untuk itu. Hanya siapa? Liqaumin ya'qilun, hanya menjadi tanda kebesaran Allah tabaraka taala bagi sebahagian kaum yang menggunakan akalnya, ya'qilun, yang memiliki akalnya. Tuh. Maka jangan heran dalam Al-Qur'an suratul A'raf, orang-orang yang lalai yang Allah sebutkan bahwa mereka sudah punya kafling di neraka jahanam. Siapa itu? Yang Allah gambarkan dalam Quran suratul A'raf, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sekelompok orang yang Allah berikan akal, berikan hati, namun tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dianugerahkan mata, tidak suka, tidak nyaman untuk melihat ayat-ayat Allah. Diberikan telinganya serasa pening, sakit telinganya jika mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka Allah katakan ulaika kal an'am, mereka itu tidak ada beda dengan an'am, alias binatang-binatang ternak, kambing dan kerbau, sapi dan onta. Ya, balhum adall, bahkan lebih sesat dari hewan ternak.
Kenapa? Karena kita pun hayawan. Yang bedanya kita memiliki mantik, kemampuan untuk mengucapkan sesuatu setelah berpikir dan menggunakan akal. Maka ketika manusia hayawan yang tidak menggunakan akalnya, maka kembali posisinya seperti semula, kal an'am, seperti binatang-binatang ternak. Balhum adall, bahkan boleh jadi lebih sesat dari binatang ternak, wal iyadzubillah. Nah, maka peran akal diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Orang-orang yang mampu menjadikan penciptaan langit dan bumi ini sebagai tanda kebesaran Allah hanyalah orang-orang yang memiliki akal. Akal itu adalah apa sih? Sesuatu yang Allah anugerahkan dalam diri kita yang mampu mencegah hal yang buruk untuk dilakukan, yang mampu memilih kebaikan untuk dikerjakan, dan mampu membedakan mana yang memberikan manfaat, mana yang memberikan madarat. Itulah akal. Nah, maka lihat ayat berikutnya. Contoh gambaran orang yang tidak mampu menggunakan akal. Artinya peran akal tidak ada dalam dirinya. Oh, sekalipun berpenampilan bungkusan agama, iya, namun peran akal tidak tidak berjalan di situ. Boleh jadi karena bentuk kajiannya merupakan doktrin, pemahaman tentang agamanya merupakan doktrin, bukan sebuah nalar, ajaran yang sejalan dengan nalar. Lihat Allah kasih gambaran nih. Wa minan nas, dan ada sebahagian manusia. Sebagian aja ya, enggak semuanya nih. Man, orang yang yattakhidhu, menjadikan. Yattakhidhu, berani mengangkat, menjadikan min dunillahi, dari selain Allah. Dun, ini dun dalam bahasa Arab, ada kata selain itu dalam bahasa Arab, ada ghair dan ada dun. Dun ini selain tapi di bawahnya, standarnya di bawah lawannya. Nah, ini Allah beritahukan ada sebagian manusia orang yang berani mengangkat dan menjadikan selain Allah. Berarti apa sih? Berarti maknanya apa? Selain Allah berarti semua di bawah Allah. Berarti dun, selain dan di bawah derajatnya, selain dan di bawah stratanya, selain dan di bawah levelnya. Ada sebagian orang yang berani mengangkat sesuatu dari selain Allah, dia angkat, dia jadikan itu sesuatu selain Allah itu sebagai apa? Andadan, lawan tanding bagi Allah. Coba itu, Bapak Ibu kalau nonton tinju, ada kelasnya nggak? Hah? Tinju ada kelasnya nggak? Paling rendah kelas apa? Hah? Sayap? Iya, bulu apa sayap? Itu hah? Lupa sih zaman dulu ya. Itu namanya lomba tinju tuh, ada kelas bulu, ya. Kelas terbang, ya. Ada apa lagi? Kelas layang, ada lagi kelas berat, itu ya. Mike Tyson itu apa levelnya? Kelas berat. Mungkin nggak selevel Mike Tyson diadu sama Elias Pikal? Mungkin nggak? Nah, boleh. Kenapa? Tidak level. Itu, paham ya? Nah, ini ayat ini memberitahukan kepada kita bukti, contoh dari manusia yang tidak menggunakan akal. Akal nggak berperan dalam kehidupannya. Maka Allah katakan liqaumin ya'qilun, contohnya orang yang berani mengangkat atau menjadikan selain Allah sebagai lawan tanding bagi Allah. Coba, kira-kira ada nggak selain Allah yang layak dijadikan lawan tanding bagi Allah? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena semua adalah di bawah Allah, statusnya di bawah Allah, levelnya di bawah Allah. Mana bisa dijadikan lawan tanding? Itu arti andadan. Andad itu jamaknya nid. Nid itu lawan tanding yang serata dengan dia. Nah, ada orang menjadikan selain Allah sebagai lawan tanding bagi Allah.
Ini akalnya nggak berperan ini. Allah dengan segala kepemilikan dan kekuasaannya, ucapan Allah, pekerjaan Allah, sifat Allah tidak bisa dijadikan selain Allah bagi tandingan bagi Allah. Contoh, kalamullah, ucapan Allah, itu apa? Apa itu? Al-Quran. Maka jangan pernah berani-berani menjadikan selain kalamnya Allah dari kalam manusia ini sebagai lawan tanding bagi Allah. Apalagi berani menjadikan kalam selain kalam Allah memiliki legalitas dan kemampuan serta kewenangan sama dengan kalamnya Allah. Nah, itu tuh. Ya. Hati-hati tuh. Selain kalam Allah ada kalam siapa? Malaikat. Ya, betul. Ada kalam siapa lagi? Nabi. Ada kalam siapa lagi? Rasul. Boleh enggak menjadikan kalamnya malaikat, kalamnya Nabi, kalamnya Rasul, kalamnya manusia sebagai lawan tanding bagi kalamullah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau berani-berani, cirinya itu orang yang tidak berakal. Boleh paham nih? Ya, ini kan masih ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, liqaumin yaqilun. Nah, contoh kaum yang la yaqilun, yang tidak menggunakan peran akal sebagaimana mestinya, berani menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Tuh. Contohnya begitu. Ya. Baik. Yuhibbunahum kahubbillah. Orang yang mengangkat selain Allah, ini sebagian orang ada yang berani mengangkat menjadikan selain Allah sebagai lawan tanding bagi Allah. Mereka mencintai Allah. Ini aplikasinya. Mencintai Allah. Mencintai selain Allah seperti persis cintanya kepada Allah. Itu berarti apa? Akalnya nggak berperan. Nah, ayat ini Al-Baqarah 165 merupakan benang merah pemisah antara iman dengan kufur, antara tauhid dengan syirik. Ini. Jadi kalau mau tahu syirik itu apa sih? Ini syirik nih. Apa itu syirik? Menjadikan selain Allah sebagai lawan tanding bagi Allah. Bagaimana aplikasinya? Mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Jadi kalau ada ungkapan mesra seorang suami sama istriku, mama, panggil Pak. Manggil apa? Apa yang beb? Yang beb apa dek? Ya. Cintaku padamu ini 100% loh dek. 100%. Hati-hati. Kalau ini masuk ranah akidah, syirik berarti pada Allah Ta'ala. Kenapa? Mencintai selain Allah, memberikan cintanya 100% kepada selain Allah. Lalu buat Allah berapa persen dong? Ini bahasa mantiknya gitu ya. Tapi kan orang itu kan sebuah ungkapan rayuan gombal aja itu kan. Betul nggak? Cintaku padamu 100%. Nggak ada lah. Ya, kalau diberikan istri 100%, buat Allah berapa? Buat Rasul berapa? Buat anak berapa? Ya, buat pekerjaan berapa? Buat HP berapa? Sekarang orang cinta pada HP lebih tinggi daripada istri, betul nggak? Kemana-mana ketinggalan istri aman, ketinggalan HP gimana kira-kira? Malah senang ketinggalan. Malah senang istri ketinggalan ya. HP ketinggalan, aduh pusing deh. Ya, udah jauh juga balik lagi. Dulu ketinggalan SIM, orang bingung. Kalau bingung orang nggak bawa SIM, bingung. Sekarang lebih bingung kalau ketinggalan HP. Ketinggalan dompet, dulu orang bingung. Sekarang HP ketinggalan, dompet nggak masalah. Dan ini pernah terjadi. Ini HP ini, di antara manfaat ini pernah terjadi nih. Ketinggalan dompet saya, SIM ketinggalan di tengah jalan razia. Nah akhirnya telepon, video call
bilang polisi nih Pak, benar-benar ketinggalan nih Pak, ini ya Pak, SIM-nya tinggalan ada di rumah nih. Oh berarti punya SIM? Punya. Ya udah lain kali jangan ketinggalan. Nah, tuh kan ketinggalan SIM dulu bingung, sekarang asalkan HP bawa masih bisa video call. Buktikan SIM-nya ada, STNK-nya ada. Itu contohnya. Jadi itulah benang merah antara tauhid dengan syirik. Benang merah antara iman dengan kufur. Apa itu? Mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Itu gambaran orang yang tidak menggunakan akalnya. Sedangkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau ciri orang beriman kepada Allah itu cintanya kepada Allah lebih dahsyat ketimbang cinta kepada selain Allah. Tuh. Jadi kalau begini Pak, kalau bahasa kampungnya, syirik itu artinya memadu cinta dengan yang lain. Itu syirik. Ya. Jadi lebih mudah bahasanya nih, bagaimana sih menerjemahkan syirik itu yang dengan dengan mudah? Menyekutukan Allah. Oh ya, bersekutu. Jadi ada yang lain dijadikan sekutu bagi Allah. Nah, ada bahasa yang lebih simpel lagi, Pak. Arti syirik itu memadu cinta. Tuh. Ya, memadu apa? Cinta. Berbuat syirik kepada Allah artinya apa? Berbagi cinta. Memadu cinta Allah dengan yang lain. Itulah namanya asyirku billah. Syirik kepada Allah. Nih teman-teman nih dari jamaah dakwah. Ya. Teman-teman jamaah ikhwan-ikhwan yang mengajak dakwah kepada orang. Orang kalau mengajak manusia kepada Allah itu namanya bertauhid. Mengajak orang lain untuk ikut pada dirinya itu syirik. Paham nih? Ya, mengajak orang untuk kembali kepada Allah, mengikuti Allah, itulah hakikat dakwah tauhid. Mengajak orang ikut pendapat saya itu namanya syirik. Wa man ahsanu qaulan. Tidak ada lagi ucapan yang lebih baik mimman da'a ilallah, dari mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompok, apalagi mengajak pada pribadi. Itu bagian dari asyirku billah, syirik kepada Allah. Orang yang bertauhid hakikatnya orang yang memberikan tempat akal dalam urusan agamanya. Karena apa? Ajaran agama ini Allah turunkan bagi makhluknya yang berakal. Maka seluruh butir-butir, fasal-fasal kurikulum ajaran agama Allah yang Allah tuangkan narasi dalam Al-Quran, itu semua sudah Allah sesuaikan dengan kadar akal manusia. Maka di antara ciri ajaran agama itu sesuai dengan nalar akal kita. Maka ajaran agama bukan doktrin lain. Doktrin itu terima nggak terima harus terima. Masuk akal atau tidak harus terima. Kalau ajaran agama, ajaran Tuhan bukan doktrin, tapi sebuah ajaran yang selalu memberikan efek pencerahan dalam akal, cerah dalam diri, pencerahan dalam kehidupan. Itulah ajaran Tuhan. Boleh paham Pak? Nih nanti ini peran akal. Nanti saya contohkan lagi ayat yang sebaliknya ini, lihat coba. Ini kan kita permulaan memahami peran akal dalam agama itu begitu dahsyat. Al-Quran memberikan penjelasan, memberikan kedudukan akal begitu dahsyat. Baik, sekarang ini Al-Baqarah, surah yang pertama setelah Fatihah. Sekarang kita buka surah Al-Muluk, ya, surah ke Al-Muluk, surah yang menjelang akhir di juz 29. Kita buka Al-Quran surah Al-Muluk atau surah Tabarak, lebih kita kenal dengan apa? Surah Tabarak, halaman 562. Halaman apa? 562. Lihat ini gambaran peran akal nih. Ya, peran akal begitu dahsyat sampai-sampai ya ketika masuk orang sampai masuk terjerumus dalam api neraka pun
di sini masih ada gambaran peran akal. Lihat. Sudah ketemu, Pak? Kita buka Quran surah apa tadi? Al-Mulk ya, atau surah Tabarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir." Ayat 6 ya. Ayat 6 sampai ayat ke 10. Sudah dibuka? Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lihat ini gambarannya ya. Nanti gambaran nanti ini ketika sudah ada ketetapan orang beriman masuk ke surga, orang yang ingkar kepada Allah ditempatkan dalam neraka. Walilladzina kafaru bi rabbihim. Dan bahagian orang-orang yang ingkar, menutup diri terhadap Tuhan mereka, bahagiannya cuma satu, azabu jahannam. Kalau di dunia ini masih ada, selama masih ada matahari terbit dari timur terbenam ke barat, kondisi seorang itu berproses, bisa berubah-ubah. Tapi kalau nanti di akhirat cuma ada ketetapan dua bahagiannya. Ya selamat masuk ke surga, cilaka masuk neraka. Nah, bahagian orang neraka buat siapa sih? Buat orang-orang yang menutup diri, ingkar kepada ajaran Allah. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Dan jahannam ini wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali seorang. Makanya ada ungkapan banyak ayat dalam Al-Quran ketika orang masuk ke neraka, Allah gambarkan orang yang tersesat jalan masuk ke neraka. Kenapa? Kok bisa sih? Allah udah berikan nikmat begitu besar dalam kehidupan, terlebih nikmat akal, kok masih bisa sih masuk ke dalam neraka? Tuh. Makanya Allah sebutkan neraka itu apa? Bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa sih harus kembali ke situ? Tuh. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Kalau ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka, masuk satu, orang akan banyak mendengar syahiq, suara dentuman yang begitu mengerikan, teriakan yang begitu mengerikan. Wahya tafur, sedangkan semakin dimasukkan manusia ke dalam neraka, api semakin membara. Karena hakikatnya bahan bakar neraka itu dia apa? Dari batu dan juga manusia. Allah na'udzubillah. Jadi dibakar dan menjadi bahan bakar. Wal iyadzubillah. Takadu tamayyazu minal ghayz. Hampir-hampir itu gambarannya, itu ungkapannya, neraka itu meledak. Saking apa? Murkanya. Kenapa sih? Masih juga nggak habis-habis orang masuk ke sini. Ini neraka aja sebenarnya nggak mau nerima orang. Neraka nggak mau nerima manusia.
kok bisa sih sampai ada yang masuk ke sini? Emang nggak dikasih tahu di dunia akan bahayanya neraka? Oh. Lihat Allah katakan dalam ayat berikutnya. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dilemparkan sekelompok manusia ke dalam api neraka, ini gambarannya dilemparkan, bukan dimasukkan. Kalau masuk itu gambar apa? Gambarannya enak gitu. Ini gambaran murkanya ini dilemparkan. Makanya beda. Dalam Quran surah Az-Zumar, nanti ada buka Quran surah Az-Zumar, di penghujung tuh ada 2 ayat yang redaksinya begitu Allah bedakan antara penghuni surga, rombongan surga, dan rombongan neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tuh. Terbuka begitu pintunya, dibukain. Kalau yang surga, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dibukakan dengan begitu mesra oleh penjaga surga. Itu bedanya tuh. Di sini gambarnya kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Dalam Quran surah apa namanya? Surah Az-Zumar tadi, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Alam ya'tikum nadhir. Memang enggak ada yang datang kepada kalian. Kok bisa sih nyampe ke sini? Emang nggak ada rasul, emang nggak ada nabi, memang nggak ada kiai, memang nggak ada juru dakwah, memang nggak ada ashab jaulah, memang nggak ada para mubaligh yang ngapain? Tugasnya para ashabud jaulah, para dai, para mubaligh, para kiai, tugasnya yatluna alaikum ayati rabbikum. Jadi tugasnya ashabud dakwah itu Allah gambarkan 2 tugas utamanya. Yang pertama, yatluna alaikum ayati rabbikum, mentilawahkan ayat-ayat Al-Quran kepada orang, bacakan Al-Quran pada mereka. Emang nggak ada? Kok bisa nyampe ke sini? Emang nggak ada yang bacain Al-Quran? Oh, ada penceramah, ada pendakwah, para dai kondang atau tidak kondang, 1 jam di atas panggung, di atas mimbar, isinya ngebodor. Tahu ngebodor? Orang Jawa paham ngebodor? Hah? Banyol, ludruk, ya, toprak, ceramah, ketawa, 1 jam. Saya pernah sampai sedih, Pak. Ini true story ini. Kalau sebut namanya, mungkin ada yang kenal di antara kita ini. Ada penceramah, temanya cakep, udah masalah bakti sama orang tua, cakep gak temanya? Cakep gak? 45 menit ceramah tentang berbakti pada orang tua, tidak menyebutkan 1 pun ayat Al-Quran. Apa yang bacain? Hadis, kisah, kalam hikmah, ya bagus sih. Cuma 1 ayat pun nggak keluar dari lisannya. 1 ayat. Apa nggak ada Al-Quran ayat tentang bakti pada orang tua? Apa nggak ada? Hah? Kenapa nggak dibacakan ayat-ayat orang? Sedangkan dalam Nabi sendiri dalam sebuah hadis yang sahih menyampaikan balighu anni walau ayat. Sampaikan, tablighkan dariku 1 hadis apa 1 ayat bunyinya, pesan Nabi. Sampaikan dariku 1 hadis atau hikmah apa 1 ayat. Balighu anni walau ayat. Subhanallah. Ini lihat nih, di pintu neraka malaikat yang tanya, emang nggak ada para rasul? Rasul bukan ar-rusul. Rasul itu para pembawa risalah, pesan Tuhan, the messenger. Memang nggak ada para nabi, para rasul, para dai, para mubaligh, para kiai yang mentilawahkan ayat-ayat Allah kepada kalian. Wa yunzirunakum, dan menjadi nazir, memberi peringatan akan bahayanya perjumpaan di hari seperti ini. Apa jawab mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ini yang masalah nih. Nah, kalau udah begini layak mereka mendapatkan hukuman.
Mereka menjawab, iya Tuhan. Ada datang seorang nazir, ada datang para dai, ada datang para mubaligh, ada datang para guru membacakan ayat-ayatmu, fakadzabna, tapi kami dustakan mereka. Bapak Ibu, ungkapan dalam Al-Quran antara kadzaba yakdzibu dengan kadzaba yukadzibu memiliki perbedaan. Kalau kadzaba yakdzibu nggak percaya, kadzaba yakdzibu nggak percaya atau bohong. Tapi kalau kadzaba yukadzibu itu artinya dahsyat, artinya membenarkan apa yang disampaikan tetapi mendustakan lewat perbuatan. Dahsyat nggak maknanya? Hah? Dibacain Al-Quran, percaya? Percaya. Tapi mau gak ikutinnya? Oh enggak, sorry bro, gue pilih-pilih ayat Quran dulu yang sesuai sama gue ikutin. Yang kagak, sorry bro, yang lain aja. Paham gak nih? Itu namanya kadzaba. Fakadzabna ini artinya fakadzabna, ketika ada yang bacakan dia percaya, tetapi mengaplikasikan dia nggak mau. Artinya mempercayai apa yang disampaikan, mendustakan dengan perbuatan, itu fakadzabna. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai', enggak ada tuh Allah turunkan yang begitu. Allah pasti nurunin sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita. Kalau enggak, itu mah bohong, itu mah ente yang buat-buat, wahai Nabi Rasul. Tuh, itu artinya fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Apa jawab para malaikat ini? In antum illa fi dhalalin kabir. Sungguh kalian ini betul-betul berada dalam kesesatan yang besar. Bener-bener ya, kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi, bener-bener ente mah. Kalau kata malaikat itu bahasa Betawi itu, bener-bener ente mah, bener-bener sesat ente. Udah ada yang datang bacain ayat Quran, ente begitu lagunya. Itu bahasa kita gitu. In antum illa fi dhalalin kabir. Kemudian apa lagi yang mereka sesali dan mereka ungkapkan ketika malaikat mengatakan seperti itu? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi penyesalan para penghuni as-sa'ir, nerakanya Allah ini dua. Apa itu? Kalau saja dulu aku mau mendengar dan aku mau memikirkan apa yang disampaikan, pastilah kami tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Oh, itu loh. Lihat coba ini. Lihat ya. Jadi akal punya peran nggak? Punya peran nggak? Punya. Penyesalan penghuni neraka itu dua. Ya, karena dulu di dunia nggak mau mendengar, atau mendengar tetapi tidak mau memikirkan. Ini atau ya, au, bukan pakai wau. Kalau wau berarti tertib. Kalau au itu dua pilihan. Ya ini, ya itu. Jadi ada orang yang mendengarkan Al-Quran dibacakan, mau dengerin, tapi nggak mau ngelakuin. Atau mau dengerin, tetapi tidak mau merenungkannya, nggak mau menggunakannya. Tuh. Dan yang kedua, ada orang yang nyesel kenapa nggak mau dengerin Al-Quran. Tadi tuh Quran surat Al-A'raf, ya, adzanun la yasma'una biha, dianugerahkan kuping dua kanan kiri, tapi nggak pernah mau dengarkan ayat-ayat Allah. Jahanam tempatnya. Ini juga sama nih, dengarkan tetapi nggak mau merenungkan, nggak mau memikirkan, nggak mau menjadikan sebuah yang dia dengar itu sebagai sebuah panduan dalam kehidupan. Itu pun gambaran penghuni neraka. Kemudian kata Allah Ta'ala bagaimana? Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tapi berlaku nggak pengakuannya? Ada gunanya nggak? Ya nggak ada, udah di neraka. Fa'tarafu bidzambihim.
Mereka mengakui dosa mereka, udah nggak laku pengakuannya. Penyesalan udah nggak lagi berharga dan bermanfaat. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka dikatakan suhqan, ya jauhlah kalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wahai para penghuni neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi akal punya peran enggak? Akal punya peran dalam agama? Punya ya. Sekarang kita kembali lagi ke Al-Baqarah sebagai penutup nih. Sebenarnya banyak nih ayat tentang masalah akal dalam Al-Qur'an nih terulang 49 kali. Cuma kalau kita baca sekarang sampai zuhur berapi, ya enggak? Ya kan? Beripun, Mbak? Sampai zuhur apa udah? Sampai zuhur lanjut apa sudah? Lanjut sampai zuhur. Baik, kita buka Quran surah Al-Baqarah lagi. Ayat berapa? Ayat 170. 170. Halamannya 26. Ya, halaman 26. Ayat 170 halaman 26. Quran surah Al-Baqarah. Nah, baik. Ini apa sih isi ayat ini? Intisarinya adalah perkara tentang kapan dan bagaimana bolehkah kita menjadikan orang-orang dulu, para leluhur kita, orang-orang yang telah mendahului kita jadikan ikutan, boleh nggak? Ya, kan ada ungkapan dalam bahasa apa namanya agama ini, ittiba salafus soleh, gitu ya. Ittiba atau manhaj salafus soleh, kan saya gitu ya. Walaupun definisinya tiap kelompok berbeda-beda. Yang kelompok A salafus solehnya begini, betul nggak? Kelompok B salafus solehnya begitu. Kelompok C salafus solehnya begini dan begitu, ya, begitu ya. Sekarang boleh nggak sih sebetulnya salafus soleh, para salaf itu menjadi panutan dan ikutan? Boleh nggak? Apa jawabannya? Boleh nggak? Boleh nggak orang dulu pokoknya ikutin aja orang dulu dah, nggak usah macam-macam, nggak usah gitu, ada gitu. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Boleh dengan dua syarat. Ya, dengan dua syarat. Apa syaratnya? Satu, ajaran orang dulu atau tradisi orang dulu atau bawaan orang dulu sesuai dengan aksiomatis, sesuai dengan nalar dan akal kita. Yang kedua, ajaran orang dulu, tradisi orang dulu sesuai dengan pandu dan frame Al-Qur'anul Karim. Itu aja. Selama masih dalam frame ya Al-Qur'an, ada panduan yang membolehkannya dalam Al-Quran, maka ajaran orang dulu, kebiasaan orang dulu, tradisi orang dulu, bawaan orang dulu boleh kita ikuti dan jadikan panutan. Itu, boleh paham ya? Boleh paham nih? Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Allah menjawab, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ini ayat 170 Al-Baqarah ini ada ayat sebelumnya yang menjadi paket penjelasannya, yaitu ayat 168 dan 169. Tapi akan kita bahas karena kepanjangan ya. Tadi kita kan bahasnya 164 atau 165, sekarang kita bahas 170-nya. Renungkan ayat ini. Allah beritahukan
ayat 168, 169 itu apa sih? Ayat tentang penjelasan dari Al-Quran efek buruk, efek samping dan bahayanya salah asupan. Salah apa? Salah asupan. Ini tubuh kita nih perlu asupan, betul tidak? Begitupun jiwa kita, roh kita perlu asupan. Sebagaimana raga perlu asupan, jiwa juga perlu asupan. Karena kita ini terdiri dari apa? Jiwa dan raga. Kalau jiwa sudah pergi, bukan lagi manusia, tapi apa? Mayit, bangke. Kapan kita akan sebut bangke? Selama masih ada jiwa dalam raga, ruh dalam raga. Kedua-duanya perlu asupan. Ayat 168, 169 merupakan panduan jangan sampai manusia salah asupan. Kalau salah asupan, efek sampingnya bahaya di 169. Puncaknya salah asupan di 170. Apa itu? Wa idza qila lahum, kalau dibilangin, dikatakan kepada mereka orang yang salah asupan itu, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah oleh kalian, ikuti dengan betul oleh kalian. Apa yang harus diikuti? Ma anzalallah, apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran ini terakhir yang Allah turunkan pada kita. Jadi bahasa mudahnya, ikuti oleh kalian Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kurikulum ya bagi manusia yang sedang menjalani ujian hidup. Kalau nggak sesuai dengan kurikulumnya, ujian nggak lulus. Ujian nggak lulus, nggak tembus surganya, masuknya ke neraka wal iyadzubillah. Nah, Allah katakan ikutilah oleh kalian Al-Quran yang Allah turunkan. Cuma ini orang sudah salah asupan, mengkonsumsi barang yang tidak halal dan tidak thayyib. Karena Al-Baqarah 168, kalau orang ingin hidup betul-betul senang dan bahagia, ingat ya, hidup itu harus dua isinya. Apa? Senang dan bahagia. Betul gak? Ya. Dunia ini kesenangan nih Pak, semuanya isinya kesenangan. Tapi yang kita bawa adalah kebahagiaan alias ketenangan. Orang senang belum tentu tenang. Karena kesenangan nggak dibawa sampai mati. Kalau ketenangan hidup dibawa hingga mati. Tuh. Orang yang pengen hidup senang dan tenang, nih kata kuncinya, asupannya mesti halal dan thayyib. Karena Allah bikin anatomi tubuh kita ini ciptakan fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu bukan hanya artinya sebagus-bagus bentuk, bukan, sebagus dan sempurna sistem. Maka hidup kita ini by system. Jangan sampai salah asupan, Pak. Mobil yang sudah ditetapkan harus oktannya 95, 98, isilah bensin yang paling murah, oktan 89. Rusak mobilnya? Rusak gak? Rusak. Mobil diesel terbaru sekarang semua harus apa? Harus menggunakan oktannya yang tinggi juga, isi solar biasa. Rusak tuh mobil, Pak. Begitupun asupan buat tubuh kita nih, jiwa raga kita. Salah asupan tidak halal, salah asupan tidak thayyib, rusak kita punya tubuh. Nah, kalau udah rusak nih, ini akibatnya nih, puncaknya di sini. Kalau disuruh, dibilangin, ikutilah Al-Quran. Qalu, mereka berkomentar, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak. Kita udah nyaman ngikutin ajaran orang-orang dulu. Ngikuti kebiasaan orang dulu. Ma alfaina alaihi aba'ana, kebiasaan orang-orang tua kami. Udah itu aja kita ikutin. Al-Quran ikutin. Oh enggak deh, maaf deh. Udah nyaman sama kebiasaan kita. Ntar Al-Quran ngajarin kita yang lain lagi, yang enggak sesuai dengan nafsu kita.
nggak sesuai dengan tradisi kita, nggak sejalan dengan kebiasaan kita. Tuh jawab mereka. Siapa mereka itu? Orang yang sudah salah asupan. Itu jawabannya. Allah berikan sebuah jawaban, komentar yang mengcounter image ini dengan sebuah penjelasan, awalau kana aba'uhum. Oh, jadi begitu. Sekalipun ayah mereka, sekalipun leluhur mereka, la yaqiluna syai'an, tidak menggunakan akal, wala yahtadun, dan tidak sesuai dengan panduan, kalian juga ikuti. Allah murka. Jadi Allah beritahukan, kalau mau ngikutin ajaran orang dulu, tradisi orang dulu, boleh, dengan catatan dua. Apa yang disampaikan, apa yang menjadi kebiasaan orang dulu sesuai dengan akal, dan yahtadun sesuai dengan huda. Apa huda? Panduan Tuhan. Itu syarat kita boleh mengikuti ajaran dan tradisi atau kebiasaan orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu yang jadi panutan, yang berakal, yang ajarannya sesuai dengan ketetapan akal, dan ajaran mereka atau kebiasaan mereka sesuai dengan panduan Al-Quran. Itulah kaidahnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira mau ada pertanyaan ataukah tidak? Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Diskusi dua arah atau mau ini? Monggo Pak Komandan. Pas. Ustaz Ali. Gimana? Ngeriung di bawah. Oke. Enak emang. Di bawah ngobrolnya enak ya. Nanti teman-teman ini tetamu jauh lah ya. Udah berapa hari sini? Udah sehari, 2 hari. Habis ini ada di bawah ngeriung. Ngeriung itu artinya apa ya? Nyantai-nyantai di bawah. Ya, baik. Ya, semoga tema tentang peran akal, walaupun masih banyak yang harus kita bahas dan renungan dari Al-Quran, nggak mungkin cukup waktunya. Mudah-mudahan sedikit ini, 3 ayat ini, ya 3 tempat yang kita renungkan ini, Allah jadikan mudah kita memahami, ya, dan juga menyelami keindahan ayat-ayat dan ajaran Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin man unzila alaihi al-Qur'an waj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifan li amradina wa asqamina zahiratan wa batina birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Penutup nih. Tadi kan kita jelaskan tentang masalah peran akal. Tapi ingat, akal itu fungsinya seperti 2 bola mata. Apa? 2 bola mata. Pertanyaan, saya minta jawaban dari Anda semua. Kapankah bola mata bisa berfungsi melihat objek di hadapannya? Kapan? Cakep. Kalau ada cahaya, mata yang bola mata ini normal sekalipun nggak punya rabun jauh seperti saya ini, tetap nggak bisa melihat objek di hadapan jika tidak ada cahaya. Maka cahaya bagi akal kita hanya satu, yaitu cahayanya bernama Al-Quran. Maka akal tidak akan mampu berperan semestinya, berperan dengan sempurna bila tidak ada penerangan dari cahaya yang bernama Al-Quran. Gitu ya. Jadi bagaimana pentingnya akal dalam beragama, namun bila tidak diterangi oleh cahaya Quran, akal tidak akan berfungsi dengan semestinya, terlebih sempurna.
Cakep jawabannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Ustaz Ali dikembalikan mikrofonnya.